warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Ditama Permatasari. Saya dari Sistem Informasi A 2022. Perkenalkan, nama saya Urwatul Rizka. Saya dari Sistem Informasi B 2022. Perkenalkan, nama saya Alfa Yoni Santoso dari Sistem Informasi B 2022. Perkenalkan, nama saya Putri Safila Rizky dari Sistem Informasi A 2022. Oke, di sini kita akan membuat proyek UAS yang membahas tentang salah satu teknologi rekayasa perangkat lunak, yaitu machine learning. Oke, berikut videonya. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu pembelajaran mesin atau machine learning. Pembelajaran mesin atau machine learning ini merupakan teknik pendekatan artificial intelligence atau AI yang digunakan untuk menirukan hingga menggantikan peran manusia dalam melakukan aktivitas hingga memecahkan masalah. Secara singkat, machine learning adalah mesin yang dibuat supaya dapat belajar dan melakukan pekerjaan tanpa arahan penggunanya. Menurut Arthur Samuel, yakni pelopor Amerika di bidang permainan komputer dan kecerdasan buatan, menyatakan bahwa machine learning merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara untuk memberikan kemampuan bagi komputer untuk belajar tanpa serta eksplisit di program. Sebuah machine learning dapat melakukannya apabila didasarkan pada ide yang didapat sebelumnya dan mengidentifikasi pola serta membuat keputusan menggunakan sedikit campur tangan manusia atau penggunanya. Jadi, kemampuan machine learning tidak terbatas selagi ia mempelajarinya. Pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis pembelajaran machine learning. Secara garis besar, machine learning memiliki 3 jenis, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Sebelum kita menyelesaikan masalah machine learning, kita juga harus memahami ketiga jenis tersebut, karena setiap algoritma memiliki fungsi dan tujuan masing-masing. Pertama, supervised learning. Supervised learning mengadopsi konsep pendekatan fungsi, di mana pada dasarnya algoritma dilatih agar dapat memilih fungsi-fungsi yang paling menggambarkan input, di mana X tertentu membuat estimasi terbaik dari Y. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit orang yang kesulitan menemukan fungsi yang paling cocok. Hal ini karena sebenarnya algoritma bergantung pada asumsi yang telah digunakan. Yang kedua, ada unsupervised learning. Algoritma unsupervised learning adalah algoritma yang tidak membutuhkan data berlabel. Pada unsupervised learning ini, algoritma tidak membutuhkan data training. Algoritma ini digunakan dalam mendeteksi pola dan permodelan deskriptif yang membutuhkan kategori berlabel yang menjadi dasar algoritma untuk mencari model yang paling tepat. Yang ketiga, semi-supervised learning dan reinforcement learning. Tujuan dari reinforcement learning adalah menggunakan observasi yang dikumpulkan dari interaksi bersama lingkungan. Gunanya untuk mengambil tindakan yang akan memaksimumkan output dan meminimalkan resiko. Algoritma ini akan terus belajar secara berulang-ulang. Pembahasan yang ketiga yaitu langkah-langkah penerapan pembelajaran mesin. Adapun beberapa langkah-langkah dalam penerapan mesin atau machine learning sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalahmu. Tahapan pertama dalam proses machine learning yaitu harus mampu mendeteksi dan memilah masalah yang ada di dalam programnya. Apa saja masalah atau tujuan yang hendak dicapai dengan proses machine learning ini, termasuk ketika pengumpulan data. Karena tanpa data, maka masalah tidak akan bisa diselesaikan oleh machine learning. Data-data tersebut bisa saja berupa Excel, Microsoft Access, maupun file-file lain sebagainya. Langkah ini merupakan bentuk dasar untuk pembelajaran ke depannya.
Dari permasalahan yang ada, kamu dapat memecahnya menjadi beberapa pertanyaan seperti: apa tujuanmu? Apa yang ingin kamu prediksi? Future atau bobot seperti apa yang akan kamu gunakan? Data seperti apa yang ingin kamu input? Apakah data itu tersedia? Masalah seperti apa yang sedang kita hadapi? Binary classification ataukah clustering? Improvement seperti apa yang diharapkan? Bagaimana cara kamu mengukur future bobot dalam data? Yang kedua, mengumpulkan dan mempersiapkan data. Langkah selanjutnya dalam proses machine learning yaitu mengumpulkan dan mempersiapkan data. Semakin banyak dan berkualitas data yang dimiliki, maka performa dari machine learning akan semakin baik. Contoh metode dalam pengumpulan data seperti web scraping dan data mining. Namun, secara umum tahapnya dapat dijabarkan seperti berikut. Pertama, data yang akan digunakan atau diajarkan pada tahapan memilah data dipisahkan menjadi 3 bagian, yaitu training data atau data yang akan dilatih, validation data atau data yang dipakai untuk validasi, dan test data atau data yang dipakai untuk percobaan prediksi. Hal ini juga menegaskan bahwa machine learning yaitu suatu hal yang sangat bergantung pada adanya data. Dari data, maka kita dapat memutuskan akan menggunakan algoritma seperti apa di tahap selanjutnya. Yang ketiga, seleksi algoritma untuk solusi. Tahap selanjutnya adalah membuat model data. Tahapan ini melibatkan pemilihan algoritma dan representasi datanya sesuai dalam bentuk model. Data yang disiapkan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data training dan testing. Data training digunakan untuk pengembangan model dan data testing digunakan sebagai referensi. Setelah itu barulah dilakukan validasi model, yaitu pengujian terhadap model data dengan validation data. Hal ini bermanfaat untuk mendapatkan feedback dari input, proses, serta output yang dipakai. Idealnya, untuk mendapatkan model terbaik, maka semua algoritma yang tersedia di tools memungkinkan bahkan untuk seorang data scientist yang cukup berpengalaman. Penyebabnya bisa karena waktu yang tidak cukup atau pengetahuan tentang algoritma yang kurang memadai. Untuk pemula, sebaiknya dipilih beberapa model atau biasanya cukup satu dulu, tetapi yang sederhana dan mudah dipahami. Yang keempat, evaluasi dan perbaikan terhadap model. Setelah memiliki model machine learning dan model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi data tes. Langkah terakhir adalah kita harus menganalisa performa model dan melakukan evaluasi dari model tersebut. Untuk menguji keakuratan dan performa dari model digunakan data testing atau data uji. Ini akan menentukan keakuratan suatu algoritma yang telah diseleksi pada tahap sebelumnya. Pembahasan yang keempat, penggunaan Python dalam pembuatan model machine learning atau pembelajaran mesin. Adapun beberapa alasan penggunaan bahasa pemrograman Python dalam pembuatan sebuah model dalam machine learning adalah: yang pertama, mudah dipelajari. Python menawarkan kode yang pendek dan mudah dibaca. Kesederhanaan dari Python memungkinkan developer dan data scientist untuk menulis sistem yang dapat dipercaya. Selain itu, Python menarik bagi banyak pihak hanya karena mudah dipelajari, serta kode-kode dari Python mudah dimengerti oleh manusia, yang membuat pembuatan model untuk pembelajaran mesin lebih mudah. Yang kedua, varietas library yang tinggi dan beragam. Menerapkan algoritma machine learning seringkali melalui proses yang rumit dan memakan waktu. Untuk mempersingkat waktu, biasanya data scientist, programmer memilih sejumlah framework dan library Python. Python memiliki banyak library yang dapat digunakan sehingga memungkinkan data scientist atau developer untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat rumit dalam hitungan menit atau bahkan dalam hitungan detik. Adapun beberapa contoh library yang terdapat di dalam Python adalah yang pertama, OpenCV untuk computer vision. Yang kedua, ada SciPy untuk komputasi tingkat lanjut. Yang ketiga, ada Panda untuk analisis data manipulation.
Nah, kemudian yang ketiga, komunitas yang luas dan banyaknya open source. Banyaknya pengguna Python membuat Python memiliki komunitas yang luas dan solid. Banyak Python programmer senior yang mau berbagi pengetahuan mereka melalui berbagai platform, baik itu berupa artikel, video, maupun menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis yang sering dijumpai pada beberapa platform. Kondisi ini membuat siapapun yang baru mempelajari Python akan sangat terbantu. Kondisi ini pula yang memungkinkan Python beginner untuk mempelajari Python secara mandiri. Nah, jadi dari materi yang sudah kami bahas di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa machine learning atau pembelajaran mesin merupakan teknik pendekatan dari artificial intelligence atau AI yang digunakan untuk menirukan hingga menggantikan peran manusia dalam melakukan aktivitas hingga memecahkan masalah. Atau secara singkatnya, machine learning adalah mesin yang dibuat supaya dapat digunakan untuk belajar dan melakukan pekerjaan tanpa arahan dari sang penggunanya. Secara garis besar, algoritma machine learning dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama supervised learning, yang kedua ada unsupervised learning, dan yang terakhir ada reinforcement learning. Ada beberapa langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran mesin atau machine learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalahmu. Yang kedua, mengumpulkan dan mempersiapkan data. Yang ketiga, seleksi algoritma untuk solusi. Yang keempat, evaluasi dan perbaikan terhadap model. Adapun beberapa alasan penggunaan bahasa pemrograman Python dalam pembuatan sebuah model dalam machine learning adalah: yang pertama, mudah dipelajari. Yang kedua, varietas library yang tinggi dan beragam. Yang ketiga, komunitas yang luas dan banyaknya open source. Oke, sekian pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat. Bye-bye!